Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya. Iya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan, banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabi ya Basit ya Hafiz ya Rafi ya Mu'iz ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamku keren yang berbahagia, semoga Anda senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga dalam urusan-urusan keseharian Anda mudah-mudahan diberikan kelancaran juga kemudahan. Senang rasanya bisa menyapa Anda semua dalam bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa ya dengan baik. Dalam kesempatan ini ya, saya akan menyampaikan satu topik tentang sifat Allah Ta'ala, yaitu adil, dengan merujuk kepada firman-Nya dalam Quran surah Al-An'am ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwas samiul alim. Dan sempurnalah firman Tuhan engkau dengan benar dan adil. La mubaddila likalimatihi, dan tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Menurut firman-Nya ini, segala keputusan, segala ketentuan ataupun hukum yang Allah Ta'ala berlakukan ya secara pasti, selain mengandung kebenaran, juga memenuhi unsur keadilan. Artinya bahwa seorang hamba tidak akan pernah dirugikan. Seorang hamba tidak akan pernah teraniaya oleh karena suatu keputusan ataupun ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala. Hukum Allah Ta'ala itu berjalan lurus, sebagaimana arti dari adil itu sendiri, lurus dan sama. Sehingga setiap hamba diberikan peluang, setiap hamba diberikan kesempatan untuk memilih jalan hidupnya dengan hak-hak yang telah dia tentukan. Karenanya maka, penderitaan yang dialami oleh seseorang di tengah rasa bahagia yang mungkin dirasakan oleh orang lain, ya, bukanlah karena ketidakadilan Tuhan, melainkan karena upayanya sendiri. Dalam beberapa perkara kehidupan, tak jarang ditemukan penilaian miring akan sifat adil Allah Ta'ala, khususnya pada mereka yang mengalami keputusasaan, sembari mengutuk kehidupannya yang ia pandang tidak sesuai itu. Biasanya mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Mengapa seperti ini? Padahal saya sudah berusaha. Atau terkadang kita dengar cerita orang-orang yang berusaha keras namun tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang ia harap. Di sisi lain ada orang yang kurang dalam upaya, tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam keputusasaan itu, sifat adil Allah Ta'ala terkadang dipertanyakan. Sikap ini dan pandangan demikian tentu merupakan satu bentuk kelancangan. Karenanya setiap kita, setiap mukmin perlu untuk berlindung dari sikap seperti itu. Kita semua menyadari bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan. Dan Dia adalah Malik. Dia adalah pemilik dan penguasa tunggal dari kehidupan ini. Dia itu Khalik. Dia itu pencipta. Nah, realitas akan kekuasaan Tuhan itu kita sadari. Karenanya maka ada ikrar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya kami akan kembali. Untuk itu maka bagaimana mungkin kita setelah mengetahui kehidupan kita adalah milik Tuhan,
kemudian menuntut sesuatu yang lebih atas pemberiannya, atas anugerahnya yang telah demikian besar dia berikan kepada kita. Adalah haknya seorang pemilik untuk memberi kepada siapa dan berapa banyak yang akan dia berikan. Sebagai penerima anugerah, tanggung jawab kita adalah menerima dengan penuh rasa syukur. Karena dalam rasa syukur itulah ada keberkahan yang Tuhan telah janjikan. La in syakartum la azidanna. Jika kamu bersyukur, pasti ya Allah akan tambahkan nikmat kepadamu. Jadi, hidup yang kurang beruntung atau hasil usaha yang tidak sesuai dengan harapan, ataupun adanya ketimpangan, miskin dan kaya, sehat dan sakit, bukanlah suatu yang tepat dan tidak juga dapat dibenarkan untuk kemudian menilai miring sifat adil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membuka peluang kepada setiap orang untuk mendapatkan keberuntungan hidup, untuk sukses, untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Ya, sesuai dengan upayanya masing-masing. Karena secara jelas dia nyatakan, laisa lil insani illa masa'a. Tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakannya. Dalam surah An-Najm ayat 38. Untuk itu maka kehidupan yang baik, kesuksesan atau kesehatan erat kaitannya dengan upaya manusia. Sejauh mana ia telah mengusahakannya. Seberapa sesuai langkah-langkah yang ia ambil pada target yang ia tuju. Allah Ta'ala memberi jalan dengan potensi-potensi luar biasa yang telah dia berikan. Kemudian makna adil kedua ya, selain berarti lurus dan sama rata, juga dimaknai menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Karenanya menurut riwayat, ketika peristiwa Fatah Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah yang pada masa itu penuh dengan patung-patung berhala, dan beliau kemudian memukuli berhala-berhala itu satu demi satu dengan tongkat beliau, seraya mengatakan kata-kata ya, dari nubuatan dalam ayat tadi, surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Bahwa telah sempurna firman Tuhan engkau dengan benar dan adil. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan tidak ada yang dapat merubah ya firman-Nya. Dialah Maha mendengar, ya, Maha mengetahui. Firman Allah Ta'ala ini menjelaskan makna adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ya, seperti ketauhidan ilahi dan kebenaran yang menjadi topik nubuatan dalam riwayat tadi. Harus ditempatkan pada makomnya yang mulia, ya. Sedangkan kebatilan pada tempatnya yang hina. Nah, karenanya keberpihakan Allah Ta'ala kepada para nabinya atau kepada para utusan atau kepada kebenaran dengan menganugerahkan kemenangan kepada mereka adalah bentuk keadilan itu sendiri. Atas nama keadilan, sifat alim Allah Ta'ala, bahwa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Dan dia melihat sampai ke dasar hati manusia, tidak akan mentolerir perbuatan-perbuatan buruk lagi batil, atau niat-niat yang jahat lagi aniaya. Dia akan berdiri pada kebenaran, ya, dan menghukum para pelaku kebatilan. Jadi jelas bahwa keberpihakan Allah Ta'ala pada
para utusannya dengan menghukum para penentang dan memberikan kemenangan kepada para utusannya atau kepada kebenaran, bukanlah juga berarti bahwa Allah Ta'ala itu tidak adil. Dalam sejarah manapun kita senantiasa melihat para penentang utusan Allah adalah mereka yang telah keluar ya, dari jalur keadilan. Bahkan lebih dari itu, ya, para pelaku atau para penentang utusan Tuhan itu yang merupakan para pelaku kezaliman. Mereka merampas hak-hak kaum yang lemah, menindas dan menganiaya mereka. Ya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya, ada Fir'aun. Betapa kejam dan aniayanya dia. Menjadikan Bani Israel sebagai budak-budak dalam waktu yang demikian panjang. Membunuh bayi laki-laki mereka dan biarkan hidup kaum wanita. Ya. Belum lagi kecongkakannya dalam mengingkari Tuhan yang hak. Atau di masa Nabi Muhammad SAW dengan perbedaan karakter, betapa jahilnya kehidupan saat. Bahkan Tuhan yang esa mereka ganti dengan ratusan patung berhala untuk mereka sembah. Karenanya maka ya, keberpihakan Allah Ta'ala, ya, dukungan Allah Ta'ala atas para utusannya adalah dalam rangka menempatkan ya, tatanan kehidupan yang baik itu namun telah dirusak oleh para musuh kebenaran itu agar kembali kepada khitohnya, agar sesuai ya, dengan hukum ataupun ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, sebagai pencipta. Ya, karenanya jelas dalam firman tadi dikatakan la mubaddila di kalimatihi wa huwa sami'ul alim. Kiranya mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mau saya ucapkan mohon maaf ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.